Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Jember, jurusan Peternakan. Saya M. Ja'far Shodiq. Saya Zainal Arif Yaman. Saya Enderman Alindo. Hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai sosok inspiratif yang telah membuktikan bahwa ketekunan, kerja keras, dan patah semangat menyerah bisa membawa kesuksesan. Beliau adalah seorang usaha yang di rumahnya membuka konter yang tidak hanya sukses menjalani usahanya, tetapi sebagai menjadi tulang punggung keluarganya. Melalui wawancara ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai kisah beliau, tantangan yang dihadapi, serta motivasi yang beliau hadapi. Semoga kisah beliau ini menjadi inspiratif bagi kita semua, terus berjuang, meraih mimpi, dan memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih banyak Mas sudah meluangkan waktu. Biar lebih akrab, kalau boleh tahu nama Mas? Nama saya Ahmad Rizky Ramadhani. Baik. Langsung ke pertanyaannya ya Mas. Ya. Boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang hidup Mas sebelum memulai usaha ini? Jadi latar belakang kehidupan saya sebelum memulai usaha ini, memang dulunya saya kan memang kuliah di Politeknik Negeri Jember, tepatnya jurusan di MNA 2015 dulu. Setelah masuk di 2015 di MNA, saya memang memiliki suatu pekerjaan. Jadi kuliah dan juga bekerja, dalam artian pagi itu kuliah, malam kerja. Saya kerjanya di konter, jadi istilahnya jaga-jaga konter semacam itu. Jadi kalau pagi kuliah, kalau malam saya kerja di konter untuk sebagai penjaga konter waktu itu. Dan waktu seringnya berjalan 2016 itu di rumah itu saya membuka suatu, sama halnya kayak yang saya gelut, yaitu membuka suatu konter HP lah semacam itu. Dan 2015 sendiri saya mulai usaha di 2016. Dalam berjalannya tahun, usaha saya ya alhamdulillah semakin berkembang lah, dalam artian dari yang satu membuka yang kedua, dan istilahnya melebar ke beberapa usaha yang lain. Sebagai contoh, di sini ada semacam kayak, selain ada pulsa juga ada perdana, ada layanan namanya briling, yang mana dibutuhkan oleh semua orang dalam hal jasa penarikan tunai, penarikan uang, dan juga transfer uang sendiri. Terus yang kedua, saya memiliki usaha yaitu di bidang pergerakan Shopee Express dan juga Lion Express. Yang Shopee Express itu istilahnya untuk sebagai tempat penitipan paket-paket penjual Shopee, itu yang pertama. Terus yang Lion itu sebagai tempat pengiriman paket. Jadi orang-orang dimudahkan dengan adanya agen Shopee dan juga Lion Express itu tidak jauh-jauh untuk mengirimkan paket sendiri seperti itu. Dan dan dalam melakukan suatu usaha ini tentunya tidak berjalan mulus lah, ada semacam lika-liku yang harus dijalani seperti itu. Itu mungkin gambaran awal seperti itu. Oke, baik Mas. Kalau boleh tahu, mungkin saya menanyakan tentang usaha konternya Mas saja ya. Kalau boleh tahu, usaha konter ini mulai dirintis sejak tahun berapa Mas, dan awal mulanya seperti apa? Mulai merintis tuh di tahun 2016 kalau nggak salah. Jadi saya kuliah di Politeknik Negeri Jember 2015. Setelah 1 tahun berjalan di sana, saya membuka suatu konter yaitu namanya Rizky Sell, dan alhamdulillah sampai saat ini terus berjalan. Jadi awal buka itu tahun 2016 gitu. Dalam proses merintis usaha ini tentu ada tantangan kan ya Mas? Apa saja tantangan yang pernah Mas hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk tantangan sendiri, memang dulu era konter tahun 2016 sama 2025 saat ini memang mengalami kendala lah, dalam artian yang dulu awalnya orang-orang dalam melakukan internet itu namanya menggunakan sinyal dari HP, dalam artian
melakukan voucher internet maupun perdana internet semacam itu. Dengan tantangan saat ini yaitu adanya wifi lokal yang sangat murah saat ini. Banyaknya orang-orang di pedesaan terutama itu tidak lagi membutuhkan suatu namanya voucher maupun perdana internet, melainkan hanya ada menggunakan wifi rumahan yaitu sekitar 100.000 itu sudah 1 bulan. Itu yang menjadi tantangan bagi saya. Mungkin semua orang yang bergerak di dalam bidang counter itu memang jadi tantangan utama. Untuk mengatasi itu sendiri, tentunya saya berpikir kalau kita sendiri bergerak di bidang counter, otomatis ya pangsa pasarnya kan sedikit berkurang semacam itu. Yang awalnya orang-orang berbondong-bondong membeli paket data maupun voucher. Nah, dengan adanya wifi lokal itu memang sangat berkurang. Nah, untuk menjadi semacam tetap orang itu tetap kembali ke rumah, yaitu saya membuka suatu namanya layanan namanya agen briling. Fungsinya agen briling sendiri itu yaitu tadi memudahkan orang untuk menarik maupun transfer uang ke saudara maupun ke yang lainnya seperti itu. Jadi peluang usaha yang ada di counter itu memang untuk menambah biar orang nggak kemana, yaitu membuka suatu layanan briling itu. Dalam artian meskipun counter sudah istilahnya sudah meredup, akan tapi di situ ada namanya layanan brillingnya sendiri seperti itu untuk mensiasati agar orang itu tidak lari seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Mungkin motivasi utama Mas untuk memulai usaha counter ini gimana Mas? Untuk motivasi sendiri tahun 2015 sendiri bapak yaitu sebagai ayah itu meninggal seperti itu. Jadi motivasi saya sendiri mau nggak mau untuk menghidupi suatu keluarga, dalam artian suatu rumah tangga itu anaknya harus bekerja. Sebab ya tadi ibu istilahnya kerjanya serabutan. Mau nggak mau motivasi dan yang lain harus istilahnya bisa bekerja ataupun bisa berusaha. Salah satunya tadi membuka suatu usaha counter itu sendiri. Jadi itu yang menjadi motivasi saya sendiri bisa membuka suatu usaha itu counter, yaitu dengan semacam meninggalnya bapak dan menimbulkan suatu usaha dan niat untuk istilahnya untuk keluarga, untuk kebutuhan keluarga seperti itu. Kalau boleh tahu lagi Mas, bagaimana sistem proses permodalan usaha counter ini saat pertama kali dirintis? Untuk permodalan sendiri jelas namanya usaha kita harus memiliki modal namanya itu, dan modal sendiri yaitu memang saat ini mungkin ada dua kan, modal sendiri atau kita pinjam ke bank. Tapi kalau memulai usaha, saran saya itu harus memiliki modal sendiri. Tujuannya apa? Dengan modal sendiri dan tidak ada kaitannya dengan bank, meskipun usaha kita bangkrut tetap istilahnya kita merasa rugi ya kan. Tapi kalau kita masih ada namanya tanggungan ke bank, usaha kita rugi, kita masih mempunyai tanggungan itu ke bank sendiri seperti itu. Jadi untuk memulai usaha yang kemarin saya itu menggunakan modal sendiri seperti itu. Baik, Mas. Selanjutnya ini strategi pemasaran Mas. Strategi pemasaran apa yang Mas jelaskan untuk mengenai usaha ini ke masyarakat? Tentunya kalau saya sendiri pelayanan itu yang terpenting. Jadi kita memberikan pelayanan ke orang ya harus prima, dalam artian meskipun kita pegel ke orang, katakanlah dalam artian itu pegel, kita harus tetap sopan santun kepada orang dan menjelaskan beberapa produk yang terbaru kita. Dalam artian kita dengan meredupnya paket internet kita coba menawarkan ke beberapa orang jasa layanan transfer maupun tarik tunai. Salah satunya tadi ada namanya briling itu. Ya kita istilahnya ke orang ya harus sopan santun dan ramah dan menjelaskan produk-produk yang terbaru dari kita. Salah satunya tadi ada layanan transaksi perbankan itu sendiri. Seperti itu. Baik. Kita lanjut ke omsetnya dari Mas ini ya. Kalau boleh tahu berapa kira-kira omset untuk bulan di usaha ini per bulannya Mas? Per bulan. Ini usaha yang di rumah apa yang di sini? Yang semuanya. Counter ini semuanya kalau bisa Mas. Kalau semua yang di rumah di sini maupun di per paket Shopee itu mungkin di angka kurang lebih 15 juta ke atas macam itu.
per bulannya. Seperti itu. Ya. Terus strategi apa saja yang Mas lakukan untuk membangun dan menjaga kepercayaan para pelanggan? Tetap untuk strategi sendiri untuk menjaga pelayanan yaitu tentunya selain tetap ke pelayanan. Sebab saya sendiri itu bergerak di kayak semacam pelayanan, intinya yang dijual kalau saya sendiri yaitu pelayanan. Banyaknya counter maupun banyaknya agen briling itu yang menjadi pembeda itu di pelayanan sendiri. Jadi yang saya jual memang pelayanan. Untuk menjaga agar orang itu tidak lari ya tadi pelayanan yang kita harus dijaga. Salah satunya itu tadi sopan, santun, ramah, dan setiap ada masalah ya kita harus membantu ke orang tersebut. Dalam artian ada beberapa keterobelan dalam pelayanan itu ya kita harus selesaikan dengan orang itu sendiri dengan ramah tentunya. Seperti itu. Mungkin ada sosok yang paling berperan Mas dalam Mas merintis usaha ini atau mendukung Mas selama menjalani usaha ini? Mungkin sosok yang berperan yaitu ibu mungkin ya. Soalnya ya kita sendiri mau nggak mau kan saya sendiri bapak sudah nggak ada, otomatis ibu yang jadi panutan. Dalam artian sekecil apapun kegiatan kita harus meminta restu kepada orang tua. Salah satunya tadi ibu. Dan doa ibu sendiri ya alhamdulillah yang saya alami yaitu mustajab. Dalam artian saya ingin ini dan orang tua menyetujui ya alhamdulillah berjalan dengan lancar semacam itu. Dari perjalanan Mas merintis usaha ini, adakah pengalaman yang paling berkesan dan tidak bisa Mas lupakan? Mungkin pengalaman yang pengalaman berkesan merintis usaha ini ya. Iya. Yaitu pengalaman berkesan ya tadi ini salah satunya ya apa waktu pengiriman paket ini kan saya juga nggak paham juga, tiba-tiba ada keterobolan paket. Dalam artian namanya agen Shopee, tugas kita yaitu men-scan paket dan isinya dari kita sendiri kan tidak tahu. Tiba-tiba ada Polda Jatim datang ke sini meminta paket ini dibuka dan isinya apa? Isinya itu tentang skincare yang tidak berlabel, itu yang pertama. Terus yang kedua tidak berizin dan yang ketiga tidak BPOM semacam itu. Dan ini menjadi temuan dari Polda sendiri dan paketnya itu sendiri sedang dibawa sepertinya itu. Ini yang menjadi pengalaman terbesar lah, dalam artian baru pertama kali didatangi orang Polda dan memeriksa paket dan seperti itulah. Oke, baik Mas. Mungkin ini ke pertanyaan terakhir ya. Apa harapan Mas dan untuk generasi muda yang ingin memulai usaha dari nol? Ya. Harapan saya sendiri untuk para pemuda agar istilahnya bisa berusaha sendiri ya tentang yang pertama niatkan motivasi. Tentunya saya sendiri untuk memulai usaha tentunya diawali dengan namanya motivasi atau tujuan hidup, itu yang pertama. Jadi dengan tujuan hidup sendiri kita istilahnya ingin ke tujuan A katakanlah, akan tetapi di situ kan memang harus ada namanya step-step, dalam artian langkah-langkah yang kita lakukan itu seperti apa, semacam kayak gitu. Jadi ya harapannya sendiri untuk anak muda itu tadi semangat dan ciptakan suatu motivasi agar kita mampu untuk menuju ke tujuan yang kita harapkan, semacam gitu dah. Oke. Terima kasih banyak ya Mas atas waktu dan cerita inspiratifnya. Semoga usaha konternya dan usaha satunya lagi semakin maju dan sukses ke depannya. Cerita dan pengalaman Mas pastinya sangat bermanfaat dan memotivasi kami yang sedang belajar dan merintis jalan sendiri. Semoga sehat selalu dan usahanya terus berkembang ya Mas. Terima kasih. Amin.